Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Felisa Cantika Putri, Trisno, Fatmini, Suhuria, Mardina, dan Rizka. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Paradigma Keperawatan. Baik, untuk Trisno, selagi pemateri pertama, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Trisno, pemateri pertama. Adapun pemaparan materi dari saya itu paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan merupakan suatu pandangan global yang dianut oleh perawat yang mengatur hubungan di antara teori guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan. Unsur paradigma keperawatan. Unsur paradigma keperawatan yaitu manusia atau klien, keperawatan, sehat atau sakit, lingkungan. Keperawatan yang pertama memberikan layanan kesehatan, memberikan bantuan yang paripurna dan efektif kepada klien, membantu klien dari level individu hingga masyarakat, melaksanakan intervensi keperawatan, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Selanjutnya, rentan sehat sakit. Rentan sehat, sejahtera, sehat sekali, sehat normal. Rentan sakit, setengah sakit, sakit-sakit, kronis, atau mati. Baiklah, itulah materi dari saya. Dan untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Suhura. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu faktor yang mempengaruhi status kesehatan. 1. Lingkungan 45%, 2. Perilaku 30%, 3. Layanan kesehatan, 4. Keturunan. Perilaku sehat dipengaruhi oleh faktor, yaitu pendidikan, adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, dan sosial ekonomi. Perilaku sakit, adapun yaitu tidak memegang tanggung jawab selama sakit. 2. Bebas dari tugas dan peran sosial. 3. Berupaya mencapai kondisi sehat secepat mungkin. 4. Bersama keluarga mencari bantuan dengan segera. Sekian dari saya. Baik, langsung saja saya akan mempersilahkan pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmini. Saya akan membacakan materi, yaitu efek sakit terhadap peran individu. 1. Perubahan peran. 2. Masalah keuangan. 3. Kesepian. 4. Perubahan kebiasaan sosial. Perkembangan ilmu keperawatan. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali atau metode ilmiah. Karakteristik ilmu: mempercepat rasional sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang benar, mempunyai alur pikir yang logis dan konsisten, dengan mengetahui yang telah ada melalui pengujian empiris sebagai kriteria kebenaran objektif, memiliki mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Keperawatan sebagai ilmu. Apakah ilmu keperawatan memenuhi persyaratan untuk eksis sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri? Ilmu keperawatan dituju dari sudut filsafat ilmu, cara pengetahuan diperoleh dan disusun atau epistemologi, serta nilai yang terkait dengan pengetahuan atau aksiologi. Ilmu keperawatan ditinjau dari sudut ontologi, mempunyai pengertian falsafah, sejarah, tujuan, penerima, layanan keperawatan, fokus keperawatan, objek formal, objek materi. Objek materia ilmu keperawatan adalah manusia yang tidak dapat berfungsi sebagai sempurna dalam kaitan dengan kondisi kesehatan dan proses penyembuhan. Titik fokus dalam keperawatan adalah respon manusia terhadap ketidakseimbangan yang dapat ditangani dengan escape.
Objek formal bantuan bagi individu dalam proses penyembuhan secara holistik. Baik, saya akan mempersilahkan pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Rizka. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ilmu keperawatan dari sudut epistemologi, sifat atau karakteristik ilmu keperawatan, yaitu pengetahuan umum, objektif, abstraksi, konseptual, dan generalisasi. Untuk mengembangkan ilmu keperawatan, dibutuhkan ilmu lain sebagai pembentuk body of knowledge. Ilmu keperawatan antara lain, yaitu kelompok ilmu humaniora, meteorologi, hukum dan etika. Kelompok ilmu alam dasar, biofisika, kimia, dan biologi. Kelompok ilmu perilaku yang mencakup psikologi. Kelompok ilmu sosial, sosiologi, antropologi, demografi, dan politik. Kelompok ilmu biomedik, anatomi, fisiologi, biokimia, patofisiologi, farmako, dan lain-lain. Kelompok ilmu kesehatan masyarakat, dan kelompok ilmu kedokteran klinik, penyakit syaraf, kulit, dan... Baik, saya akan mempersilahkan materi kelima. Perkenalkan, nama saya Mardina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ilmu keperawatan dari sudut aksiologi. Aplikasi asas moral dari ilmu keperawatan adalah tanggung jawab profesional terhadap klien, masyarakat, dan Tuhan YME. Asas moral yang terkandung dalam ilmu keperawatan dimanifestasikan ke dalam kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan, asas atau moral tertulis yang harus dijadikan pedoman atau prinsip bagi setiap perawat dalam berinteraksi dengan klien agar perilaku perawat tetap dalam koridor kebenaran. Pengertian kode etik dan tujuannya. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Kode etik keperawatan Indonesia atau PPNI. Perawat dan klien. Perawat dalam memberikan layanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia. Perawat dalam memberikan layanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghargai nilai-nilai budaya. Tanggung jawab utama perawat adalah mereka yang membutuhkan ASKEP. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dengan tugas yang dipercaya kepadanya. Perawat dan praktik. Perawat dan masyarakat. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan. Perawat senantiasa memelihara mutu layanan keperawatan yang tinggi dan profesional. Perawat membuat keputusan berdasarkan informasi yang kuat. Perawatan senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan. Perawat dan masyarakat. Perawat mengembangkan tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan kebutuhan kesehatan masyarakat. Perawat dan rekan sejawat. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun tenaga kesehatan lain. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan dan memberi layanan yang tidak komponen, tidak etis, dan ilegal. Perawat dan profesi. Pertama, perawat mempunyai peran penting dalam menentukan standar pendidikan dan layanan keperawatan. Kedua, perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Ketiga, perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya ASKEP yang bermutu tinggi. Baik, demikianlah pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.